Hai, kembali lagi bersama saya Rian Prayoga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video KP saya yang kedua yang berisikan tinjauan pustaka dan metode pelaksanaan konstruksi dari proyek apartemen De Paku Buono Menteng. Nah, diawali dengan tinjauan pustaka. Apa sih sebenarnya apartemen? Nah, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dan sebagainya yang ada pada satu lantai bangunan. Selain itu, KBBI juga menambahkan apartemen biasanya dibangun sebagai bangunan bertingkat yang besar dan mewah serta dilengkapi berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan yang lainnya. Dan tidak lupa juga setiap apartemen itu pasti memiliki basement yang biasanya menjadi tempat parkir dari hunian tersebut. Nah, basement itu sendiri adalah sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhan atau sebagiannya terletak di bawah tanah. Dan basement adalah ruang bawah tanah yang merupakan bagian dari bangunan gedung. Pada masa saat ini, basement dibuat sebagai usaha untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang semakin padat dan mahal. Untuk bangunan yang memilikinya, tungku perapian, alat pemanas air, parkiran mobil, dan sistem pengaturan suhu dari suatu bangunan secara khas terlokasi pada tingkat terbawah dari bangunan ini, sehingga menjadi suatu kenyamanan tersendiri untuk pemasangan dan aplikasi bagian seperti sistem distribusi elektrik dan titik distribusi televisi kabel. Untuk basement itu sendiri ada beberapa metode pelaksanaan yang dilakukan, yang diantaranya adalah metode bottom up dan metode top down. Nah, untuk metode bottom up itu tersendiri adalah metode bangunan gedung yang dimulai dari bawah menuju ke atas. Pada metode ini, pekerjaan difokuskan pada pembuatan basement terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan penggalian tanah basement sampai elevasi yang direncanakan, lalu kemudian pekerjaan fondasi dan dilanjutkan pekerjaan kolom, balok, dan pelat seperti lantai di atasnya. Nah, yang berikutnya itu adalah metode top down. Kalau metode top down itu adalah cara pelaksanaan pembangunan gedung yang mulai pembangunannya itu dari atas dahulu lalu dilanjutkan ke bawahnya. Proses pelaksanaan metode ini diawali dengan pemasangan dinding diafragma, kemudian pondasi dan king post. Setelah itu pembuatan plat lantai dasar dan ke bawah basement bersamaan dengan galian. Metode ini dilakukan pada kondisi di mana di sekitar proyek terdapat bangunan yang berdekatan, sehingga dikhawatirkan akan longsor jika menggunakan metode bottom up. Untuk pekerjaan dan alat-alat berat yang digunakan dalam proyek pembangunan apartemen Paku Buwono ini terkhususnya pada bagian basementnya, yaitu adalah konkrit vibrator. Ini merupakan mesin yang digunakan untuk menggetarkan beton pada saat pengecoran. Proses penggetaran ini bermaksud untuk menghilangkan rongga yang terdapat pada wilayah pengecoran, sehingga beton yang ada menjadi padat terisi pada beki sting yang terpasang. Berikutnya adalah konkrit bucket, merupakan pembantu dalam proses pengangkatan beton ready mix yang akan digunakan pada saat pengecoran. Pada penggunaannya, konkrit bucket ini digantung pada tower crane sebagai penggeraknya dari truk mixer ke daerah basement. Pada saat pengecoran terdapat seorang operator petugas untuk membuka dan mengunci pipet remi sehingga beton tidak terbuang percuma. Nah, berikutnya ada pipet remi. Nah, pipet remi ini merupakan benda sejenis selang yang terbuat dari karet elastis berdiameter 8 inci yang digunakan pada saat pengecoran dengan bantuan konkrit bucket. Pipa ini disambung pada corong di bawah konkrit bucket. Selanjutnya ada mesin clamping yang merupakan mesin digunakan untuk proses pemasangan coupler sebagai pengganti sambungan besi beton atau overlapping. Nah, berikutnya itu ada bar cutter. Bar cutter ini adalah alat bermesin yang digunakan untuk memotong besi beton dengan mutu tinggi atau baik. Nah, pada proyek kali ini ada dua jenis bar cutter yang digunakan, yaitu bar cutter Seoul dan bar cutter Toyo C43. Berikutnya ada bar bender. Seperti namanya sendiri, bar bender ini digunakan untuk menekuk besi beton untuk buatan tulangan. Nah, berikutnya itu ada mesin threading. Mesin threading ini merupakan mesin yang digunakan untuk membuat ulir pada ujung besi beton yang akan dipasangkan pada coupler. Untuk hasil yang sempurna, pengecekan selalu dilakukan setiap 100 piece setelah produksi. Berikutnya
ada trowel finish. Nah, trowel finish ini biasanya digunakan untuk proses finishing pengerjaan pengecoran plat lantai. Pekerjaan trowel finish ini dilakukan sebelum beton mengeras dengan sempurna dan dibantu oleh satu orang operator. Nah, selanjutnya ada alat pengaduk bahan skim coat. Ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengaduk campuran bahan skim coat. Setelah campuran mortar utama dan air ditakar dan dimasukkan ke dalam ember, maka akan diaduk dengan alat ini untuk mempermudah pekerjaan. Pengadukan dilakukan sampai bahan skim coat tercampur baik dan terlihat seperti bubur. Berikutnya ada total station. Nah, total station ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak dan sudut. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengukur beda tinggi atau elevasinya. Nah, yang berikutnya itu ada water pass. Seperti kita tahu sendiri, water pass ini untuk mengukur beda tinggi antar titik yang sudah ditentukan. Berikutnya ada mesin cut off. Nah, mesin cut off ini mesin yang digunakan untuk proses pemotongan besi dan triplek casting. Pengoperasiannya dibantu dengan tenaga listrik. Pisau pada alat ini berbentuk piringan bulat yang tajam seperti pada pisau gerinda. Penggunaan secara terus-menerus akan membuat pisau ini menjadi tumpul sehingga harus dilakukan penggantian. Scaffolding ini merupakan beberapa potongan besi dengan beberapa bentuk seperti tangga, besi lurus, alas kaki dan lain-lain tergantung penggunaannya. Scaffolding ini digunakan sebagai struktur sementara untuk membantu pekerjaan kita di lapangan. Nah, pada proyek ini scaffolding digunakan sebagai tangga menghubungkan antar basement, sebagai tangga untuk membantu pekerja finishing, pengoboran, grouting, dan untuk pekerjaan pada tempat-tempat yang tinggi. Berikutnya ada generator set atau bisa kita sebut genset. Ini itu salah satu mesin bertenaga listrik atau menyalurkan listrik untuk di proyek. Nah, berikutnya ada cutting torch LPG atau yang biasa kita sebut blender, merupakan alat pemotong yang menggunakan energi panas yang ditenagai dari LPG. Penggunaannya itu seperti proses pengelasan, namun alat ini digunakan untuk memotong. Berikutnya ada epoxy gun. Nah, epoxy gun ini alat yang digunakan untuk menembakkan lem finisher atau epoxy mortar pada tulangan yang akan disambungkan dengan coupler pada plat lantai maupun dinding beton. Berikutnya ada alat bor. Nah, alat bor ini fungsinya untuk melubangi benda atau wilayah yang keras dan memerlukan tenaga mesin. Selain itu, alat bor juga dapat dipakai sebagai penghancur benda keras. Berikutnya ada alat las. Nah, ini fungsinya untuk pekerjaan pengelasan atau menyambungkan besi ataupun baja. Alat ini sangat berperan dalam proses pembesian ya. Untuk pengelasan itu diperlukan kawat las sebagai pembakaran yang akan menjadi isian atau sambungannya. Nah, air kompresor. Di sini air kompresor itu adalah mesin mekanik yang berfungsi dalam menghasilkan tekanan udara. Air kompresor di proyek ini itu digunakan untuk proses pembersihan daerah yang akan dicor sehingga tidak ada kotoran yang tersisa. Berikutnya ada pompa submersible. Nah, pompa submersible ini itu adalah pompa air yang berfungsi untuk memompa air yang tergenang di wilayah proyek agar keluar ke saluran pembuangan sehingga tidak memperlambat proses pekerjaan di sekitar wilayah proyek karena air tersebut. Nah, berikutnya itu ada alat katrol. Alat katrol besi yang merupakan alat digunakan untuk menaikkan besi yang bergeser atau turun dari elevasi awalnya akibat tekanan yang dipikulnya. Berikutnya itu ada alat berat yang digunakan di proyek ini. Pertama itu ada dozer. Dozer ini alat berat yang bentuknya seperti traktor dengan pisau atau blade di bagian depannya dan fungsinya untuk menggeser, mendorong dan meratakan tanah yang ada di depannya. Berikutnya ada mobile crane. Fungsinya dalam proses distribusi pemindahan benda-benda dan bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan proyek ini. Mobile crane merupakan alat yang berfungsi dalam proses distribusi perpindahan benda-benda atau bahan bangunan yang digunakan dalam proses pembangunan proyek. Berikutnya ada tower crane. Ini merupakan pesawat pengangkatan atau pengangkutan yang umumnya selalu dipakai pada proyek pembangunan. Nah, tower crane ini fungsinya sebagai pengangkat benda atau material proyek yang berat bila dipindahkan manual oleh manusia.
Penggunaan tower crane adalah secara vertikal ataupun horizontal ke tempat yang tinggi dan rendahnya tanpa batasan ruang dan gerak. Yang berikutnya ada dump truck. Dump truck ini fungsinya dalam proses pengangkutan material lepas dengan jarak yang jauh. Dalam pengangkutan dump truck memerlukan bantuan alat berat lain karena alat ini tidak memiliki lengan yang membantunya. Berikutnya ada ekskavator atau mesin pengeruk. Ini merupakan salah satu alat berat yang terdiri dari mesin yang berada di atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan, alat penggeruk, dan keranjang atau bucket di belakangnya. Nah, bucketnya ini dipakai sebagai penggali atau penggeruk tanah. Berikutnya ada truck mixer. Truck mixer ini dilengkapi dengan mixer di belakangnya ataupun biasa kita sebut dengan molen untuk mengaduk beton ready mix selama perjalanan mulai dari lokasi batching plant hingga sampai ke proyek tujuan. Berikutnya ada concrete pump. Nah, concrete pump ini alat yang berupa mobil yang di belakangnya dilengkapi dengan bak penampung dan saringan. Juga dilengkapi dengan pipa berlengan yang panjang. Nah, concrete pump ini membantu dalam proses pengecoran plat lantai, balok maupun kolom. Nah, yang berikutnya itu ada bahan yang digunakan dalam proyek apartemen di Pakubono ini. Yang pertama itu ada semen. Nah, semen ini merupakan adukan kapur atau serbuk yang berfungsi untuk merekatkan batu bata dan dapat digunakan untuk membuat beton dan produksi lainnya. Semen Portland merupakan semen hidrolis yang digunakan sebagai bahan perekat yang banyak digunakan dalam proses konstruksi. Berikutnya ada lem perekat, merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan dalam penyambungan elemen-elemen tertentu. Nah, di proyek ini, lem perekat ini digunakan untuk menyambungkan kopler dan besi pada pelaksanaan pembuatan in-core. Nah, yang berikutnya ada air. Nah, seperti kita tahu, air itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam setiap kegiatan manusia. Hal berikut juga terjadi pada pembangunan sebuah bangunan atau proyek. Penggunaan air ini sangat penting karena akan menjadi campuran dari bahan-bahan yang ada di proyek. Selain itu menjadi bahan bagian dari pembersih. Berikutnya ada kawat las. Kawat las biasa juga disebut sebagai elektroda. Nah, kawat las ini digunakan dalam pekerjaan pengelasan yang fungsinya menghantarkan arus listrik dari tang las ke benda kerja yang akan dilas atau disambung sehingga sebagai bahan tambahan yang akan menyatukan kedua benda tersebut. Nah, yang berikutnya itu ada beton ready mix atau beton siap pakai. Nah, ini merupakan jenis bahan yang diolah dan dibuat oleh supplier dan siap langsung digunakan dan dibuat dengan pemerintahan atau klasifikasi yang diminta langsung oleh pihak kontraktor. Nah, berikutnya itu ada pasir. Nah, pasir ini adalah suatu bahan yang paling sering digunakan dalam proses pembangunan. Kualitas pasir yang baik berpengaruh pada hasil yang diperoleh. Hal ini juga berlaku pada pemilihan jenis dan kualitas pasir pada beton ready mix. Nah, yang berikutnya ada fly ash. Fly ash itu merupakan salah satu bahan material dengan ukuran yang sangat halus dengan warna agak kecoklatan atau keabu-abuan dan diperoleh dari hasil sisa pembakaran batu bara. Nah, fungsinya itu sebagai pengikat fly ash ini. Berikutnya ada kerikil, adalah salah satu agregat yang digunakan dalam pencampuran beton ready mix. Kerikil ini yang digunakan itu harus bersih dan tidak tercampur dengan lumpur sehingga hasil beton itu menjadi baik. Dan berikutnya ada besi. Besi ini merupakan unsur penting dalam pekerjaan konstruksi dan digunakan pada penulangan kolom, pelat lantai, pondasi, shear wall dan lainnya yang membutuhkan tulangan dari besi. Berikutnya itu ada wire mesh. Wire mesh itu sendiri bentuknya seperti rangkaian besi dengan bentuk kotak-kotak sehingga menyerupai jaring. Dengan ukuran yang digunakan pada proyek ini itu berukuran 5x5 cm. Berikutnya ada geotekstil. Nah, geotekstil ini salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai filter, perkuatan, dan proteksi. Bahan dasar dari geotekstil ini adalah polyester. Fungsinya itu di proyek ini adalah sebagai pemisah antara tanah dasar dengan beton untuk pengecoran lantai kerja. Berikutnya ada water stop. Water stop ini material yang digunakan sebagai pengisi celah pada rongga sambungan beton yang lama dan yang baru. Berikutnya ada waterproofing. Waterproofing ini salah satu bahan yang digunakan untuk mencegah kebocoran pada hasil pengecoran. Berikutnya mortar utama atau mortar instan. Ini itu bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen dan pasir siap pakai dengan kualitas tinggi dan jenis yang beragam tergantung penggunaannya.
Mortar utama sangat mudah digunakan karena tinggal dicampurkan dengan air, kemudian dapat langsung digunakan. Selanjutnya ada sika grout. Nah, sika grout ini itu bahan campuran semen yang digunakan sebagai bahan utama dalam pekerjaan grouting. Pada proyek ini dengan pelaksanaan pekerjaan grouting yang banyak pada struktur kolom, semen ini itu benar-benar sangat dibutuhkan. Berikutnya ada dinding basement. Nah, dinding basement digunakan pada proyek pembangunan apartemen Pakubuwono Menteng ini adalah WSS main wall. Dinding jenis ini itu merupakan material dinding yang sistem pemasangannya berbeda dengan bata karena langsung pasang tanpa pekerjaan plesteran dan acian. Bahan penyusun dari semen wall adalah fiber semen, concrete mix, dan expanded polyethylene. Berikutnya ada expamet. Expamet itu adalah pemisah atau batas area pada pengecoran area mat foundation. Expamet ini terbuat dari kawat ram. Kawat ram yang akan digunakan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian diikat atau disambungkan dengan kawat bendrat. Berikutnya ada kawat bendrat. Ini tuh kawat tipis dengan ukuran diameter 1 mm dan digunakan sebagai pengikat besi. Nah, yang berikutnya ini adalah metode pelaksanaan konstruksi pada proyek apartemen The Pakubuwono, terkhususnya pada bagian basement. Nah, terdapat dua metode pelaksanaan konstruksi. Yang pertama itu diawali dengan pekerjaan persiapan, berikutnya ada pekerjaan struktur bawah. Pada pekerjaan persiapan, di sini itu diawali dengan pemasangan pagar proyek, lalu direksi CAD, gudang penyimpanan, rumah listrik, ruang kesehatan, tempat ibadah, tempat istirahat pekerja, tempat fabrikasi besi, kantin, dan toilet. Nah, berikutnya itu adalah pekerjaan struktur bawah. Nah, pekerjaan struktur bawah ini diawali dengan pemasangan dinding penahan tanah atau DPT. Nah, dinding penahan tanah ini merupakan bagian dari struktur bawah konstruksi yang dapat menahan tanah dan mencegah terjadinya keruntuhan pada tanah yang miring. Dengan adanya DPT ini, suatu konstruksi dapat terjaga dari bahaya longsor. Pada bangunan bertingkat dengan metode pembangunan top down, contohnya seperti apartemen The Pakubuwono ini, pembuatan dinding penahan tanah ini sangat berfungsi karena dapat menahan tanah di sekelilingnya saat dilakukannya penggalian ke bawah. Berikutnya adalah melakukan pemasangan king post dan bore pile. Nah, bore pile itu merupakan jenis pondasi tiang yang proses pemasangannya dilakukan dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, kemudian dimasukkan king post, kemudian dicor secara bersamaan. King post ini adalah pelat baja yang telah dirangkai berbentuk kotak dengan ukuran 350 mm dikali 350 mm dan kemudian dicor di dalam bore pile. Berikutnya pekerjaan dewatering. Pada pekerjaan dewatering ini merupakan pekerjaan yang pekerjaannya itu menurunkan muka air tanah atau dengan sederhananya itu kita sebut pengeringan pada suatu daerah sehingga tidak mengganggu pada proses pengerjaan basement itu. Berikutnya ada pekerjaan strutting. Pekerjaan strutting ini merupakan salah satu pekerjaan perkuatan dinding dengan sistem tahanan horizontal sementara. Dilanjutkan dengan pekerjaan ground floor. Nah, pekerjaan ground floor ini dilakukan per segmen atau zona. Pembagian ini dilakukan untuk membantu pekerjaan selanjutnya sehingga tidak perlu dilakukan penungguan yang lama tanpa pelaksanaan pekerjaan apapun. Maksudnya ini dilakukan agar pekerjaan itu menjadi efisien dan lebih cepat selesainya. Berikutnya setelah ground floor ada galian tanah. Galian tanah pada proyek di sini itu dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, tahap pertama itu dilakukan penggalian dengan bantuan alat berat untuk area basement 1. Proses penggalian basement 1 ini dapat dilakukan bila beton di ground floor sudah mencapai umur 14 hari atau beton mulai mengeras. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua untuk penggalian basement kedua dan tahap ketiga untuk penggalian basement ketiga dan berikutnya. Dilanjutkan lagi dengan pekerjaan balok dan pelat lantai. Balok ini merupakan batang horizontal dari rangka struktur yang memikul beban tegak lurus sepanjang batang tersebut. Biasanya terdiri dari dinding, pelat, ataupun atap bangunan dan menyalurkannya pada tumpuan atau struktur di bawahnya. Sedangkan pelat lantai atau slab lantai
diklasifikasikan dalam pelat satu arah dan pelat dua arah. Nah, pemilihan pelat lantai ini sangat penting. Hal ini karena pelat lantai merupakan penyaluran beban hidup, juga beban mati selama proses konstruksi hingga bangunan ini digunakan. Berikutnya ada pekerjaan kolom. Nah, kolom ini merupakan tiang bagian dari struktur yang berdiri tegak di atas lantai. Fungsi atau peran dari kolom ini adalah meneruskan beban bangunan di atas ke pondasi. Selain meneruskan, kolom juga berfungsi menerima dan menahan beban di atasnya. Pekerjaan kolom merupakan salah satu pekerjaan yang sangat penting, karena jika hal ini dilakukan secara sepele dan kolom tidak mampu menahan beban, maka terjadi keretakan atau pecah pada kolom, dan hal tersebut adalah akan terjadi yang namanya kolaps atau keruntuhan pada bangunan tersebut. Maka proyek akan hancur. Nah, yang terakhir itu ada pekerjaan mat foundation. Mat foundation ini merupakan pekerjaan untuk pengecoran jenis mat foundation yang biasa disebut rough foundation atau pondasi rakit. Pondasi rakit merupakan suatu plat beton bertulang menerus di atas tanah yang cukup luas untuk memikul banyak kolom dan dinding. Nah, demikian pemaparan saya tentang tinjauan pustaka dan juga metode pelaksanaan konstruksi dari proyek apartemen De Pakubuwono ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.